teman-teman semua, kami kelompok 3 manajemen berbasis sekolah akan membuat video tentang konsep MBS di sekolah dasar yang mana berisikan tentang pengertian, tujuan, dan prinsip yang akan kita bahas menggunakan permainan kartu. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Farhan Nova Aryansa dan rekan saya Nisa Dahlan. Saya Dini Nurboya. Saya Novia Menel. Saya Deswita Hasti Maharani. Selamat menyaksikan. teman-teman. Apa Gua ada permainan baru. Ini namanya kartu manajemen berbasis sekolah. Wow. Untuk MBS. Nah, siapa nih yang mau nyoba untuk merendam kartunya atau membaca kartunya? Aku. Enel. Coba Kau main ya. Ya. Ayo. Coba kocok ya teman-teman kartunya. Oke, Nel. Tapi jangan curang. Enggak kok, aku enggak curang. Oke. Udah ya, aku bagi Ya. satu-satu. Ya. Ini punya Farhan, punya Nisa. Apa ya Nah, ini? ini aku. Apa ya? Oke. Nanti kalian buka ya. Buka punya kamu. Ayo, Farhan dulu ya. Apa? Apa itu MBS? Apa ya MBS kan? Baik, apa itu MBS? Jadi MBS itu ialah sekolah kita itu seakan-akan kita menjadi nahkoda kita sendiri untuk sekolah kita. Jadi kepala sekolah, guru itu punya hak untuk mengatur apa yang paling terbaik untuk siswa-siswa di sini. Misalnya kita perlu taman bacaan baru. Jadi kita nggak perlu tuh nunggu perintah dari jauh untuk mengadakan taman bacaan itu. Tentunya kepala sekolah dan guru ini tidak bisa berjalan sendiri. Tentunya kita membutuhkan partisipasi dari tokoh masyarakat, orang tua kalian, dan komite sekolah. Jadi apa yang perlu kita diskusikan itu kita selesaikan bareng-bareng. Kita diskusikan. Dari situ kita dapat membuat sekolah kita itu menjadi lebih keren, fasilitasnya terpenuhi, dan tentunya menunjang untuk semangat belajar siswa-siswa di sini. Nah, jadi singkatnya, kalau kita mau ngambil keputusan itu harus kita mengajak orang-orang itu tadi, ada kepala sekolah, guru, tokoh masyarakat, komite, supaya hasilnya itu harus adil. Dan juga tentunya jika kita terpenuhi semua kebutuhan-kebutuhan kita tadi, tentunya sekolah kita akan menjadi lebih bahagia. Oh, gitu ya arti MBS. Sekarang giliran aku. Apa tuh? Jadi aku dapat sebutkan tujuan dari MBS. Nah, jadi tujuan dari MBS itu yang pertama membuat sekolah menjadi rumah sendiri, yang dimana misalkan kita itu mau ngedekor sekolah nih, kalau dulu kan harus minta izin dari kantor pusat. Nah, kalau sekarang kepala sekolah dan guru-guru berwenang untuk menentukan keputusan dari dekor tadi. Nah, jadi tujuan yang kedua yaitu membuat sekolah menjadi wewenang yang lebih kuat. Misalkan sekolah mempunyai lahan yang kosong. Nah, jadi pihak sekolah membuat lahan kosong itu menjadi kebun sayuran yang dimana kebun sayuran itu bisa dipakai untuk pembelajaran IPAS. Jadi tujuan MBS yang ketiga yaitu mengajak semua orang untuk kerjasama di sekolah nih. Misalkan di sekolah membuat karnaval tentang pekerjaan. Jadi misalkan orang tua murid mempunyai kerjaan misalkan dokter atau polisi. Nah, murid tersebut boleh mengajak orang tua tersebut untuk mengikuti karnaval yang ada di sekolah tersebut. Itu untuk tujuan MBS yang ketiga. Nah, yang terakhir tujuan MBS yaitu membuat mutu sekolah itu meningkat. Misalkan sekolah itu membuat hari budaya yang dimana murid itu disuruh memakai pakaian dan membawa makanan asal sukunya. Nah, jadi nanti semua murid itu bertukar makanan agar mereka tahu asal makanan dari masing-masing temannya tadi.
Jadi itu tujuan dari MBS. Nah, tadi itu tujuan dari MBS. Oh Iya. Iya, ada 4 tadi tujuan dari MBS. Selanjutnya kamu kita. Ayo nih, kamu lagi. Kita dapat apa ya? Aku dapat prinsip. Apa prinsipnya? Prinsip MBS. Ada 4 prinsip MBS. Yang pertama, prinsip ekuifinalitas. Terlihat dari berbagai cara meningkatkan belajar siswa, baik dari kelas, kegiatan ekstrakurikuler, maupun di rumah. Kedua, prinsip desentralisasi. Terlihat dari pembagian tugas antara kepala sekolah, guru, dan orang tua. Ketiga, prinsip pengelolaan mandiri. Ditunjukkan ketika sekolah mengelola program belajar sesuai kondisi dan kemampuan sendiri. Dan yang keempat, inisiatif manusia. Terlihat dari munculnya ide-ide kreatif yang disampaikan oleh guru dan orang tua. Nah, itulah prinsip-prinsip MBS. Selanjutnya yaitu contoh penerapan prinsip MBS. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi, Bu. Terima kasih sudah hadir. Jadi hari ini kita akan membahas bagaimana cara untuk meningkatkan kegiatan belajar siswa. Jadi diharapkan semuanya berpendapat. Baik, terima kasih Bu. Jadi menurut saya Bu, cara meningkatkan kemampuan belajar siswa itu dengan berbagai cara Bu. Misalkan di kelas saya nih, saya membuat diskusi kelompok dengan siswa, lalu saya membaca bersama dengan siswa dan bertanya jawab untuk membuat siswa itu aktif. Nah, saya cukup sejalan dan setuju dengan pendapat Ibu Anissa tadi, karena dari saya sebagai guru ekstrakurikuler itu merasa dari kegiatan ekstrakurikuler ini anak-anak itu dapat belajar banyak hal, dari seni, olahraga, pramuka. Itu tuh mereka bisa belajar tentang kerjasama ataupun tanggung jawab, begitu. Kalau saya sebagai orang tua tuh setuju dengan program yang akan diadakan ini. Kalau saya akan membagi waktu di rumah yang dulu mana bermain dan mana waktunya belajar. Baik Bapak Ibu guru dan orang tua, kita sepakat ya menjalankan program belajar siswa secara mandiri sesuai kondisi kita. Bapak Ibu guru dan orang tua diharapkan dapat bertanggung jawab dengan perannya masing-masing. Baik Bu, dengan kerjasama yang seperti ini, saya sebagai guru saya yakin akan meningkatkan hasil belajar siswa. Saya juga siap melaksanakan kesepakatan bersama. Saya selaku orang tua akan mendukung sepenuhnya sekolah ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga program ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi siswa. Mungkin itu saja kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itulah contoh penerapan prinsip MBS. Nah, selanjutnya siapa lagi nih? Nelvi ya terakhir. Aku ya? Ya. Dapat apa ya? Aku dapat kesimpulan. Jadi inti dari manajemen berbasis sekolah dibuat agar sekolah bisa berkembang lebih baik, pembelajaran menjadi lebih berkualitas, dan siswa bisa belajar dengan lebih nyaman, aktif, dan bahagia. Nah, itu teman-teman kesimpulan dari manajemen berbasis sekolah. Gitu. Nah, gimana teman-teman? Setelah kita bermain kartu manajemen berbasis sekolah, tentunya kita sudah mengetahui kan apa pengertiannya, tujuan dan prinsip-prinsip yang ada yang dapat kita terapkan di sekolah dasar. Tahu dong. Tahu dong. Kan sudah dibaca dan dijelaskan. Iya, jadi dari permainan ini kita jadi mengetahui semua apa saja contohnya, penerapannya gimana, lalu arti dari manajemen berbasis sekolah. Dan juga tadi udah disampaikan dari Nelvian tadi kesimpulan. Nah, jadi itu dia manajemen berbasis sekolah. Itulah tadi penampilan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum